boleh berbohong di dalam rumah tangga. Bapak-bapak boleh berbohong di dalam rumah tangganya. Kapan itu? Kata Imam Al-Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mutammimi lil khairat, al-mutafaddili bil mawahibi wal atiyat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi alladhina utul ilma wad darajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini waktu begitu cepat berlalu Pak, sehingga tak terasa oleh kita semua sekarang kita berada pada malam ke-17 dari bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Saking mulianya bulan suci Ramadan Pak, dari segi nama saja, dari segi nama Ramadan terdiri dari 5 nama, dari 5 huruf. Kalau kita eja baik-baik, kita perhatikan baik-baik Ramadan, dalam tulisan bahasa Arabnya itu terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf Ra. Aga betuanna, apa arti dari itu semua huruf Ra? Ternyata Ra menunjukkan rahmatum minallah, pamasena puange, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua yaitu huruf Mim. Apa makna dari huruf Mim tersebut? Ternyata maghfiratum minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Huruf berikutnya yaitu huruf Mim, Ra, Mim, Dad. Huruf Dad. Apa makna dari huruf Dad? Dad menunjukkan makna dhamanum minallah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf keempat yaitu Alif. Ramadan tinggi naik alifnya. Apa makna dari alif tersebut? Amanum minallah, keselamatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf terakhir Pak yaitu huruf Nun. Apa makna dari huruf Nun itu? Nurum minallah, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikhususkan bagi hamba-hambanya berpuasa. Saking mulianya bulan ini Pak, sehingga bulan ini menjadi salah satu bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya. Mana buktinya? Salah satu buktinya kalau bulan 9 dalam kalender Hijriah, yakni bulan Ramadan, kita tunggu-tunggu Pak. Ketika masuknya bulan Rajab, selalu kita diperintahkan oleh ulama-ulama terdahulu kita, Andre Guru tak selalu mengatakan, perbanyaklah kalian membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Puang pamabarakai, berkahi kami ini di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, itu makna dari bulan Ramadan. Tapi jauh dari itu Pak, puasa agama Islam ternyata tidak hanya menentukan, syariat Islam tidak hanya mengatakan ini sah puasanya, ini tidak puasanya. Jauh dari itu, agama Islam juga memberikan kita adab-adab tertentu.
yang harus kita laksanakan di bulan puasa. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya agar ibadah puasa kita ini tidak sia-sia. Berapa banyak dari kita ini, Bu? Berapa banyak dari kita ini, Pak? Ketika berpuasa, ternyata yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Kam min shaimin." Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada baginya illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Olehnya itu, untuk mendapatkan pahala tersebut, untuk memaksimalkan pahala kita, Pak, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Rasail lil Imam Al-Ghazali, ada 6. Ada 6 ini adab kita laksanakan, Pak, sehingga pahala kita betul-betul maksimal sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adabus syam, adab-adab orang berpuasa sittatun. Yang pertama adalah tayyibul giza, memperbaiki makan, mengkonsumsi makanan yang halal. Ada apa dengan makanan yang halal? Banyak di antara kita tidak sadar, ternyata makanan yang halal mempengaruhi kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang baik, Pak, belum tentu halal. Tapi kalau makanan yang halal sudah tentu baiknya. Bagaimana pentingnya makanan halal itu? Ternyata di dalam kitab Al-Mursyidul Amin, mukhtasar ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan satu riwayat di mana sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas datang menghadap Rasul, puang, ya Rasulullah, saya mau minta amalan. Atau apa itu, baca-baca apa saja itu, sehingga doa-doa yang saya panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala na terima puangnya. Berikan saya amalan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sa'ad, tidak usah banyak minta amalan. Tidak usah banyak kau mengamalkan apa-apa itu. Cukup satu yang harus engkau lakukan, wahai Sa'ad, yaitu perbaiki makanmu. Konsumsi makanan yang halal. Di dalam kitab Nasaihid Diniyah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang hamba di dalam perutnya ada secuil dari makanan yang haram, Pak. Hati-hati kita ini. Jangan sampai selama ini kita sudah merasa aman ketika berbuka puasa, tapi kita tidak tahu asal dari makanan tersebut. Olehnya itu, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah makanan yang halal. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tarkul mirai, meninggalkan perselisihan. Tidak berselisih, tidak baku bombe, tidak baku celah. Banyak yang diantara kita kurang sadar yang seperti itu. Ada anak, dia benci orang tuanya, berselisih dengan orang tuanya. Ada kakak dengan adiknya, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kita di bulan suci ini, janganlah kalian berselisih. Ini mru'un qatalahu aw syatamahu, apabila ada datang orang mengajak berselisih dengan engkau, mengejek engkau, mengajak bertengkar, falyakul inni shaim, katakan kepadanya, saya ini berpuasa, saya ini berpuasa saudaraku, sebanyak 2 kali. Apa makna dari 2 kali kita mengatakan saya berpuasa? Ternyata ulama menjelaskan, kita betul-betul pasrah, Pak, tidak mau berselisih, tidak mau bertengkar dengan orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mujanabatul ghibah, menghindari ghibah. Ibu-ibu menghindari ghibah, Bu. Cerita keburukan orang. Dalam bahasa kerennya sekarang, gosip.
Ada apa dengan gibah? Ustadz, yang saya ceritakan kan betul Ji. Bukan salah ini yang saya cerita ini Ustaz. Sama dia memang terjadi nyata. Itulah yang dikatakan gibah. Kalau yang kau ceritakan sama orang bukan gibah namanya kalau tidak ada sama dia. Tapi itulah yang namanya fitnah. Dan dua-duanya dilarang dalam agama. Ada 3 model cerita di dalam agama tidak diperbolehkan Pak. Yang pertama menceritakan keburukan orang, itu disebut fitnah. Yang kedua menceritakan yang tidak ada sama orang, menceritakan yang ada pada orang, itu disebut gibah. Menceritakan apa yang tidak ada sama orang, itulah yang disebut fitnah. Dan yang ketiga, berlebih-lebihan dalam bercerita, itulah disebut kebohongan. 3 model cerita tersebut tidak diperbolehkan di dalam agama. Ibu, ada 4 orang dikatakan sebagai orang yang gibah, cerita keburukan orang. Yang pertama adalah orang yang menceritakan, yang datang cerita, itu sudah gibah. Yang kedua orang yang betulkan ceritanya, betul gitu, tadi memang saya lihat seperti itu. Yang ketiga orang yang menolak ceritanya Pak. Tidak mungkin salah kau, karena sebab dia menolak ceritanya, ada lagi cerita baru. Dan yang keempat adalah orang yang no comment sama sekali, degaga ceritana. Tidak ada suara di situ, tapi duduk asing mendengar. Ternyata masuk juga. Hati-hati kita ini. Jangan sampai kita duduk dengar juga di situ, termasuk gibah itu Pak. Nah, kemudian yang keempat, untuk mendapatkan pahala yang sempurna ibadah puasa kita ini, kata Imam Al-Ghazali, yaitu adalah tarkul adza, tidak menyakiti orang lain Pak. Dilarang kita menyakiti orang lain dari segi perbuatan ataupun perkataan kita. Muslim yang sejati adalah muslim yang dimana lisannya bisa menahan untuk tidak mencelah orang lain dan tangannya tidak melukai orang lain. Itulah muslim. Olehnya itu kita selaku umat Islam Pak, diperintahkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bagaimana caranya? Memberi manfaat kepada orang lain itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka berikan dia kegembiraan, berikan dia senyuman. Ada apa dengan orang yang berikan kegembiraan kepada orang Pak? Ternyata di dalam kitab Atiyatul Haniyah disebutkan, siapa orang memberikan kegembiraan kepada orang lain, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat. Tugasnya malaikat itu meminta ampunkan orang yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Itu. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan ibadah puasa, pahala puasa maksimal di hadapan Allah, yang kelima kata Imam Al-Ghazali adalah rafdul kadzib. Tidak berbohong, berdusta. Dilarang kita berbohong. Bapak dilarang berbohong dalam keadaan apapun itu Pak. Dilarang kita berbohong ini. Agama tidak pernah membenarkan yang namanya kebohongan. Sebab satu kali kita berbohong, maka ada kebohongan-kebohongan berikutnya. Tetapi ada tiga. Boleh kita berbohong, halal berbohong di situ. Kapan? Kata Imam Ibn Muslih dalam kitabnya Adabul Kubra, 1, diperbolehkannya berbohong halal ketika ada islah, ada kebaikan di dalamnya, ada islah, memperbaiki hubungan saudara kita yang telah lama putus. Ada A dengan B, ini sudah lama baku bombe Pak, sudah lama tidak baku bicara, putus silaturahimnya. Kita datang mengatakan kepada si A, tabe saudaraku, ini ada hadiah daripada si B. Padahal itu hadiah hakikatnya dari kita sendiri. Boleh berbohong di situ. Tidak lama kita datang lagi kepada si B, tabe saudara, ada hadiah dari si A. Boleh kita berbohong Pak. Tujuannya memperbaiki hubungan saudara yang telah lama putus. Yang kedua, boleh berbohong kapan? Di dalam peperangan. Itulah yang disebut taktik.
Dan yang ketiga, boleh berbohong di dalam rumah tangga. Bapak-bapak boleh berbohong di dalam rumah tangganya. Kapan itu? Kata Imam Al-Ghazali, kebohongan yang diperbolehkan di dalam rumah tangga, semisal bapak ditanya sama istrinya, karena istri sudah capek masak mulai dari sore. Dari sore dia memasak sampai maghrib buka puasa, ternyata dia tidak mencicipi masakan tersebut karena ibu juga puasa. Ketika disodorkan makanan itu kelebihan garam, banyak lebih garamnya. Pada saat bapak ditanya bagaimana bapak, nah enak ji masakanku, enak ji. Pada saat bapak ditanya enak ji, boleh bapak berbohong. Oh enak sekali makna, enak, alhamdulillah. Tapi ketika ibu yang makan ternyata bukan alhamdulillah, innalillah. Itu boleh kita berbohong di situ. Olehnya itu ibu-ibu, kalau memasak ibu-ibu boleh. Ternyata Islam membolehkan ibu-ibu untuk mencicipi masakan pada saat dia puasa juga, Pak. Sore itu ibu memasak boleh dicicipi, tapi tidak boleh ditelan. Kemarin ada jamaah yang tanya, Ustaz, kenapa sudah saya cicipi itu? Apa masalahnya? Satu mangkok masalahnya, Ustaz. Bukan dicicipi, itu dimakan. Boleh, Bu. Mana yang mengatakan boleh? Ibn Ruslan di dalam kitabnya Safwatuz Zubat mengatakan wa yukrahul alku wa zauqun wahtijam wa majma'in inda fitrim min siyam. Boleh bagi seorang ibu mencicipi makanan pada saat dia berpuasa, tapi dengan satu syarat. Setelah dia merasakan kurang garam, dia muntahkan kembali itu yang ada dalam mulutnya. Boleh. Yang selama ini tidak boleh, tapi hukumnya makruh, tidak mencapai derajat haram. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di puasa kali ini, Pak. Masih ada 16 puasa, 14 puasa ke depan. Untuk mendapatkan itu semua, kata Imam Al-Ghazali, yang terakhir yaitu saunul jawarih anil qabaih, menjaga seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, Pak, kita ajak mata ini melihat hal-hal yang positif. Bibir, kita ajak bibir ini untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di bulan puasa. Tangan, kita ajar tangan kita ini untuk bersedekah, mengeluarkan zakat. Kaki kita ajak untuk dilangkahkan ke masjid. Dengan 6 adab tersebut, mudah-mudahan sisa puasa 14 ini lagi kita betul-betul maksimal mengamalkan 6 adab tersebut, sehingga nantinya ketika kita keluar dari bulan puasa, kita betul-betul dicap sebagai orang-orang al-faizin, orang-orang yang beruntung, yang dimana mendapatkan semua amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 100%, dan juga dosa-dosanya dihapuskan sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu. Mungkin itu saja ceramah yang sempat saya sampaikan pada malam kali ini. Apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.